Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vika Rahmadani, NIM 860341943, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka Palembang, UT Daerah Salut Sepen City. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang negara dan konstitusi. Ada yang tahu belum negara dan konstitusi itu apa? Jika belum, mari kita belajar bersama mengenai negara dan konstitusi. Yang pertama itu ada negara. Pengertian negara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan organisasi yang dibuat untuk memberikan wadah kepada anggotanya, atau dapat diartikan sebagai sekelompok sosial yang menempati satu wilayah atau daerah tertentu. Negara itu juga dianggap ada oleh masyarakat. Kenapa? Karena memiliki 3 unsur pembentuk. Yang pertama itu ada rakyat, yang kedua itu ada wilayah, dan yang ketiga ada penguasa atau pemerintahan yang berdaulat. Adapun hakikat negara, yaitu menurut Kailan. Kailan mendefinisikan negara sebagai persekutuan hidup bersama dari masyarakat, memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan dan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu di suatu wilayah tertentu. Maksud dari Kailan itu apa sih? Maksudnya yaitu adalah organisasi masyarakat yang didasarkan pada kerjasama antar anggotanya untuk mencapai tujuan bersama, dengan dilengkapi adanya kekuasaan politik untuk mengatur hubungan sosial dalam wilayah tertentu. Pada hakikatnya, negara dibuat dan dibentuk untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat agar lebih teratur. Negara ada untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang seiras, selaras, dan seimbang antar kebutuhan manusia. Negara juga memiliki tujuan dan fungsinya. Secara umum, tujuan negara itu ada 4, yaitu 1. Membangun kondisi masyarakat yang stabil, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Menjamin keamanan masyarakat, dan yang keempat itu adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Adapun fungsi negara, yaitu 1. Menjaga keamanan dan ketertiban, 2. Menegakkan keadilan, 3. Mengupayakan kesejahteraan, dan yang keempat adalah menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi serangan dari luar. Baiklah, itulah tadi materi kita tentang negara. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu adalah konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Terdapat 2 pemahaman mengenai konstitusi yang diambil dari bahasa Perancis dan bahasa Belanda. Istilah konstitusi yang diambil dari bahasa Perancis yaitu adalah constituer, artinya membentuk, atau dapat diartikan sebagai pembentukan suatu negara atau masyarakat. Berbeda ya dengan yang diambil dari bahasa Belanda. Jika tadi bahasa Perancis itu adalah constituer, maka bahasa Belanda adalah grondwet. Istilah wet jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah undang-undang, sedangkan grond itu adalah tanah atau dasar. Maka istilah grondwet itu adalah undang-undang dasar. Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli, yaitu menurut Strong. Apa sih konstitusi menurut Strong? Menurut Strong, konstitusi itu adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah yaitu rakyat, dan hubungan antar keduanya. Adapun fungsi konstitusi yaitu 1.
fungsi penentu batas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi sebagai simbolik pemersatu. 3. Fungsi sebagai rujukan identitas. Dan yang keempat itu adalah fungsi sebagai simbolik pusat upacara. Konstitusi juga memiliki tujuannya, yaitu untuk membatasi kekuasaan dari penguasanya dan mengatur jalannya penyelenggaraan negara. Hubungan negara dan konstitusi itu sangat erat ya, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena konstitusi adalah fondasi hukum yang mengatur negara, sedangkan negara adalah entitas yang keberadaannya diatur oleh konstitusi tersebut. Baiklah, itulah tadi materi kita tentang negara dan konstitusi. Dari materi tersebut dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu negara adalah organisasi politik yang menguasai suatu wilayah, sedangkan konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur jalannya pemerintahan negara tersebut. Atau konstitusi juga dapat disebut sebagai hukum-hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.